Selamat pagi Bapak Ibu dan para pendengar setia Wacana Kebangsaan. Kembali lagi bersama saya Gema yang akan memandu diskusi hangat kita hari ini. Di episode kali ini kita akan bedah tuntas tantangan kebangsaan masa kini atau isu-isu kontemporer yang sedang melanda negeri kita. Tentunya sudut pandang kita hari ini akan datang dari para aparatur sipil negara yang kecimpung langsung dengan berbagai permasalahan. Sudah hadir bersama kami 6 ASN hebat, Eza, Grego, Gala, Giva, Benny, dan Galang. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat Selamat pagi, pagi, Gema. Selamat Gem. pagi, Selamat pagi, Gema. Gema. Selamat pagi, teman-teman. Gema, bagi Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke isu pertama, yaitu mungkin jadi sorotan utama di mana kita berada nih, korupsi. Ini seperti berenang yang tak pernah mati. Bagaimana pandangan Anda sebagai ASN terkait tantangan korupsi ini? Dan apa yang bisa kita lakukan dari lingkup ASN? Mulai dari Esa dulu nih. Ya, terima kasih, Gema. Korupsi memang tantangan abadi. Dari sudut pandang saya, di lingkungan birokrasi, tantangannya adalah bagaimana membangun sistem yang anti-fraud dan memperkuat integritas mulai dari hulu sampai ke hilir. Banyak regulasi sudah ada, tapi implementasi dan pengawasan masih jadi pekerjaan yang besar. Menurut saya, budaya malu untuk korupsi harus kita tanamkan terus-menerus. Bener sih, Ja. Aku juga ingin menambahkan nih, Gem. Jadi selain sistem, menurut saya pendidikan anti korupsi sejak dini itu penting. Kita sebagai ASN juga harus menjadi teladan seperti itu ya. Jangan sampai kita yang seharusnya jadi agen perubahan malah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan negara nantinya. Tantangannya sendiri adalah konsistensi dan keberanian untuk melaporkan nih jika ada indikasi bahkan di level terkecil sekalipun. Dari pengalaman saya sendiri, kadang ada hal kecil yang dianggap sepele bisa jadi pintu masuk untuk praktek korupsi yang nantinya lebih besar seperti itu. Gitu ya. Nah, menarik sekali nih, Esa dan Galang. Jadi intinya sistem yang kuat, teladan dari ASN, dan pendidikan sejak dini itu kuncinya ya. Ini pekerjaan rumah kita bersama sebagai abdi negara. Kita bergeser nih ke isu berikutnya yang tak kalah meresahkan, yaitu narkoba. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah sosial dan kesehatan nih. Gala, bagaimana pandanganmu tentang tantangan narkoba ini? Ya, narkoba ini tantangan yang sangat kompleks, Gema. Dari sisi penegakan hukum, kita masih berhadapan dengan jaringan yang masif dan terorganisir. Tapi di sisi lain, rehabilitasi dan pencegahan itu juga krusial. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa memutuskan mata rantai supply dan demand secara efektif. Sebagai ASN, kita bisa berkontribusi dalam sosialisasi bahaya narkoba dan mendukung program rehabilitasi di lingkungan kerja atau komunitas. Nah, saya ingin berbagi pandangan dari sisi kebijakan dan implementasi di lapangan nih, Gem. Narkoba ini merusak generasi muda, itu jelas. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan, terutama para remaja, agar tidak mudah terjerumus. Seringkali narkoba juga beririsan dengan kejahatan lainnya. Jadi, pendekatan penanganannya harus komprehensif, tidak bisa parsial. Peran ASN di tingkat daerah, misalnya di dinas sosial atau kesehatan, sangat penting dalam mengidentifikasi daerah rawan, melakukan intervensi, dan memberdayakan komunitas untuk menolak narkoba. Ini bukan hanya tugas BNN, tapi tugas kita semua. Betul sekali nih, Gala dan Diva. Narkoba ini ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Edukasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan, dan kita, SN, harus jadi pionir. Oke, kita lanjut ke isu yang mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya sangat terasa nih. Proxy war. Ini istilah yang mungkin masih asing bagi sebagian orang. Tapi esensinya adalah perang tanpa kontak fisik secara langsung. Seringkali melalui ideologi atau kepentingan. Mas Grego nih, bagaimana kita bisa melihat proxy war sebagai tantangan kebangsaan nih, Mas? Halo, Mas Grego. Halo. Ah iya, halo Gema. Terima kasih Gema.
Jadi mengenai proxy war ini memang tantangan yang subtil atau halus ya, tapi berbahaya karena seringkali menyerang fondasi ideologi dan budaya kita tanpa disadari. Kita harus jeli melihat indikasi-indikasinya, seperti upaya-upaya adu domba, perpecahan sosial, atau bahkan infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan nasional dari dalam, mulai dari persatuan dan kesatuan, hingga pemahaman yang kuat terhadap ideologi Pancasila. Nah, sebagai ASN, kita punya peran vital dalam menjaga keutuhan NKRI dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ini bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi juga tugas setiap ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, dalam setiap kegiatan atau kebijakan yang kita rancang, kita harus memastikan bahwa itu selaras dengan nilai-nilai persatuan dan tidak memicu perpecahan. Kita juga perlu peka terhadap narasi-narasi yang berpotensi memecah belah di media sosial atau di lingkungan sekitar. Saya sependapat sih dengan Grego dan Gemma. Isu proxy war ini sangat relevan dengan tugas kita sebagai ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memfilter informasi yang memecah belah, memperkuat literasi digital, dan tidak mudah terprovokasi. Di era digital ini, penyebaran propaganda atau hoax yang bisa memecah belah itu sangat cepat dan masif. Kita sebagai ASN juga harus menjadi garda terdepan dalam menangkal narasi-narasi negatif yang berpotensi memecah belah bangsa. Bahkan dengan memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat di lingkungan sekitar kita, kita harus jadi benteng kebinekaan. Luar biasa nih, Mas Gregor dan Mbak Eni. Pemahaman tentang proxy war ini penting sekali untuk menjaga keutuhan bangsa. Intinya, kita harus waspada dan memperkuat ketahanan ideologi. Nah, terkait dengan era digital, ini membawa kita ke isu berikutnya yang sangat penting, cybercrime, khususnya hoax. Ini sudah jadi makanan sehari-hari kita. Mbak Eni mungkin bisa dilanjutkan mengenai pandangannya? Ya, hoax ini adalah salah satu alat paling ampuh ya dalam cybercrime untuk memanipulasi opini publik dan bahkan dapat memicu konflik. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun budaya saring sebelum sharing. Sebagai ASN, kita sering menjadi target penyebaran hoax untuk mendiskreditkan pemerintah atau lembaga. Penting bagi kita untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel dan tidak mudah terpancing emosi. Kita juga harus proaktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Ya, betul sekali. Cybercrime termasuk hoax. Ini juga tantangannya adalah kesadaran hukum masyarakat. Seringkali orang tidak tahu bahwa menyebarkan hoax itu ada konsekuensi hukumnya. Kita sebagai ASN bisa aktif mengedukasi masyarakat tentang bagaimana undang-undang ITE dan bahaya penyebaran hoax. Juga bagaimana cara melaporkannya. Ini juga bagian dari menjaga stabilitas sosial, apalagi di tengah tahun politik seperti ini. Hoax seringkali menjadi alat kampanye hitam. Oh ya, izin gimana saya mau nambahin dikit tentang cybercrime dan hoax ini ya. Tantangan terbesar kita adalah kecepatan penyebaran informasi yang salah versus kecepatan verifikasi. Nah, algoritma media sosial seringkali lebih menguntungkan konten yang provokatif dan emosional, yang justru seringkali adalah hoax atau hate speech. Sebagai ASN, kita tidak hanya harus pasif menunggu verifikasi, tapi juga aktif membangun literasi digital di masyarakat. Kita bisa menjadi duta literasi digital maksud saya, mengajarkan masyarakat bagaimana mengenali ciri-ciri hoax dan bagaimana mencari sumber informasi yang terpercaya. Karena pendidikan ini krusial untuk membentengi masyarakat dan dari serangan informasi yang sesat. Benar sekali, Mbak Eni, Mas Reza, Mas Gregor. Literasi digital dan kesadaran hukum itu kuncinya memerangi hoax. Dan yang terakhir, isu yang seringkali menjadi pemicu perpecahan, hate speech. Ini sangat terkait ya dengan kebebasan berpendapat. Tapi juga ada batasnya. Mas Galang, bagaimana kita mengatasi tantangan hate speech ini, Mas Galang? Iya, terkait hate speech ya, mungkin Gema dan teman-teman juga tahu kalau ini adalah tantangan yang cukup serius karena memang bisa memicu konflik yang horizontal dan destruktif.
Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab. Nah, kita sebagai ASN, kita tuh harus bisa menjadi penengah dan mendinginkan suasana yang sedang panas nih, bukan malah ikut memperkeruh. Kita juga harus berani melaporkan jika melihat atau mendengar ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah. Dan lebih dari itu, kita harus mampu menjadi teladan dalam berbahasa, berinteraksi di ruang publik, baik daring maupun luring nih. Nah, sikap saling menghargai ini nih, dan toleransi juga harus kita tunjukkan dalam setiap kesempatan di kehidupan kita. Saya setuju dengan Galang. Hate speech ini juga seringkali dipicu oleh kurangnya empati dan perbedaan pandangan yang tidak direspons dengan bijak. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendorong dialog yang konstruktif dan toleransi antar sesama, bukan perdebatan yang mengarah pada kebencian. ASN harus menjadi contoh dan menyampaikan aspirasi atau pandangan dengan cara yang santun dan menghargai perbedaan, bahkan ketika kita tidak setuju. Ini penting untuk menjaga tenun kebangsaan kita. Betul sekali, Mas Galang dan Mas Galang. Toleransi dan etika dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun maya, itu sangat penting. Jadi, dari diskusi kita hari ini, terlihat jelas bahwa tantangan kebangsaan itu beragam, mulai dari korupsi, narkoba, proxy war, cybercrime atau hoax, hingga hate speech. Semuanya menuntut peran aktif kita sebagai ASN untuk turut serta memberikan solusi dan menjadi agen perubahan. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan-pesan singkat dari Bapak dan Ibu untuk para pendengar terkait pentingnya peran serta dalam menjaga keutuhan bangsa. Dimulai dari Mbak Heni. Kalau dari aku sih, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan selalu memfilter informasi. Jangan mudah terprovokasi isu yang memecah belah, apalagi di tahun-tahun krusial seperti ini. Kalau dari saya, jadilah agen perubahan dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Kontribusi kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Kalau dari saya, mari bersama kita lawan narkoba. Lindungi generasi muda kita dari ancaman ini. Laporkan jika ada indikasi, jangan takut. Kalau dari saya, tingkatkan integritas dan profesionalisme sebagai ASN, berantas korupsi demi masa depan yang lebih baik dan pemerintahan yang bersih. Pesan saya, cerdas bermedia sosial, saring sebelum sharing, jangan mudah percaya hoax. Mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan dan kemajuan. Kalau pesan dari saya, mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan nilai-nilai Pancasila ini sebagai pedoman utama, karena kita sebagai ASN adalah perekat bangsa. Oke, kata-katanya bagus-bagus semua ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, Eza, Grego, Gala, Giva, Eni, dan Galang atas pandangannya dan diskusi yang sangat mencerahkan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar ya, untuk turut serta menjaga dan membangun bangsa ini. Dimulai dari peran kita sebagai ASN. Terima kasih semuanya dan selamat siang.